Di IG-nya itu udah mencak-mencak. Betul. Nanti juga akan ada klarifikasi kok dari Teknopi dengan masalah draft itu. Pasti. Ya pasti. Cuman mungkin sekarang masih syok lah gitu. Masih shock, ya, Teknopi Iya masih shock. masih syok. Jangankan Teh Nopi, Kita aku aja aduh baru kali ini nangis sampai ke bawah pas sholat asar nangis. Ya Tadi sekarang pas gini, sedikit ya Mbak ya, saya tambahin ya dikit aja. lanjut lanjut Ketika bang. mereka mengatakan Densu nggak perlu ikut campur, itu kan agak aneh. Karena kita tahu wasilahnya terkumpulnya donatur adalah diawali dengan Tenovi mengantar mereka ke podcast Densu. Ya toh? iya Dan artinya Iya. bahwa dana 1,5 M itu atau 1, sekian lah, itu semua terkumpul dari followernya Bang Densu. Iya, betul sekali. Nah, ketika ini donasi dipermasalahkan, maka nggak salah ketika Novi atau Gary menghubungi Bang Densu. Karena emang harus dilibatkan. Apapun keputusannya, Bang Densu harus tahu. Karena wasilahnya, kembali kita bicara wasilah. Etika dan moral, nggak usah bicara hukum. Etika dan moralnya, emang harus Bang Densu tahu. Harus dilibatkan. Itulah moral yang benar, etika yang baik. Seperti itu yang dijaga Tenopi. Artinya dia tidak mau mengambil keputusan sendiri. Karena dia sadar wasilahnya itu adalah Bang Densu. Karena dari Tenopi mendatangi Bang Densu. Kan begitu. Kita mau tarik kan ke situ. Jadi kenapa sampai berkeras harus menghubungi Bang Densu sampai menelpon, karena Bang Densu emang posisinya lagi di Makassar tuh. Luar. Jadi posisinya ya harus menghubungi Densu. Dan emang skenario jebakan ini sudah mulai terlihat ketika Tenopi itu kan sudah mengajukan nama-nama untuk timnya dia yang akan datang ke tempat pertemuan. Tapi dari pihak tim 3 itu tidak diizinkan masuk. Betul. Jadi yang bisa diizinkan masuk cuma Pak Brian sama Pak Jerry. Sementara tim yang sudah Jerry dimasukkan nama Wirawa. sama Tenopi itu ternyata dirubah. Sehingga akhirnya karena namanya mereka nggak ada, jadi mereka nggak bisa masuk. Inilah akal-akal bulus mereka. Itu sudah jelas Dan kita semua campur tangan tahu. Brian juga ini kayaknya. Pastilah itu. Gak Padahal mungkin lah Brian host itu gak ada omnya loh. campur tangan, ya kan? Omnya Banopi loh. Terlepas itu om atau enggak bu, ya kan? Ini kan bicara sudah ada Iya. kepentingan, profesional lah konflik. profesional. Iya, ini sudah ada konflik interest masing-masing pihak. Artinya begitu. Jadi kita ini juga harus jeli, harus paham. Tapi tetap yang kita harus soroti host adalah bagaimana perlakuan barbar seorang laki-laki terhadap perempuan di depan publik. Saya lebih menyoroti itu. Itu aja host. Betul betul. Ya, saya juga menambahkan kayaknya sedikit lega juga pas ngelihat postingan Bang Densu, baru keinget tadi kan Bang Densu itu posting kayak dia akan menyanggupi memegang semua permasalahan ini. Kayaknya bukan bercanda lagi sih dari postingan Bang Densu itu yang bilang kayak ini uang bukan uang donasi, bukan uang Nopi, bukan uang Agus, bukan uang semua, ini uang donasi yang dilewatkan dari YouTube-nya dia, mau saya ambil katanya dari ini. Dia berarti kan dia akan bertanggung jawab atas semuanya. Di situ saya udah seneng, berarti kalau udah urusan sama Kodensu itu kayak ya udah kayak setimpal lah ya Farhat lawan Kodensu gitu. Ditambah sama netizen gitu. Moga aja cepet selesai, Pak, cepet-cepet mundur apa nggak kalah lah ibaratnya. Betul Pak. Sepertinya Udahlah Pak. Kodensu juga menyangga Teknopi. Masalahnya kan suara netizen, suara donatur ke Teknopi itu kencang banget gitu ya, pengen gini 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 gini. Iya, Kalau Teknopi ngambil keputusan sendiri, dia seorang wanita, tahu sendirilah betul betul. keadaannya sekarang. Lawannya siapa? Kalau Kodensu nggak ngelihat suara netizen sama donatur juga, terus Iya bilang jadi udah terserah Teknopi aja lah, pasti nggak akan ini, cuman pasti Kodensu betul ngelihatnya betul. dari sisi situ gitu. Kodensu itu bertanggung jawab Mbak. Kodensu itu ingin bertanggung jawab, jadi tidak akan membiarkan Teknopi itu
diserang dan dihakimi terus dihajar sama tim mereka, makanya biar langsung berhadapan sama Kodensu saja kayaknya seperti itu. Makanya rencana dia mau mengambil semua dana yang dari yayasan dipegang Kodensu, mau dibagiin semuanya, urusan dia, yang penting tidak melanggar hukum. Itu seperti itu Kodensu tujuannya. Ya semoga sedikit meringankan atau banyak meringankan beban Teknopi juga lah, biar Teknopi kembali aktivitas di acara YouTube untuk membantu orang-orang seperti yang dibutuhkan bantuan dari Teknopi. Sekarang gini, seandainya itu perdamaian, persetujuan ditandatangani Teknopi, kemudian uangnya kurang, menggalang lagi donasi, sedangkan netizen sudah pasti diyakinkan malah udah pastilah nggak akan berdonasi lagi, misalkan kayak gitu. Terus nanti kebutuhan kehidupan mereka dituntutkan ke Teknopi, mau gimana? Nggak setuju lah. Iya. Sedangkan Teknopi aja menghidupi yayasan, menghidupi sendiri gitu. Nggak ada terjadi, Mbak. Nggak akan terjadi itu. Makanya harus dikejar itu siapa yang membuat draft kayak begitu gitu kan. Itu kan draftnya Yang gila pasti- itu kayak begitu. Yang pasti kuncinya dari si Yang disuruh tanda tangan. Brian, Bang. Brian yang daftar. Iya. Brian, Dia harus kenapa Brian klarifikasi itu itu. tiba-tiba bikin draft begitu, tapi dia nggak konfirmasi sama Banopi. Setelah Kalau di Iya. perundingin katanya baru ketemu infonya pedagang baru di ada ngomong perubahan sama draft, Banopi. Harusnya kan draft gitu. Jadi gini Mbak, infonya ada perubahan draft pertama itu Teknopi itu mungkin menyetujui karena mungkin kayak ya sehatilah sama Teknopi. Nah itu draft yang yang tadi tuh Teknopi nggak tahu sama sekali, nggak dikonfirmasi, makanya emosi. Makanya kan pas baca kok seperti ini, kalau dilihat dari mukanya, Makanya. "Ini kok jadi kayak gini," baru dikonfirmasi sama si Brian pas jam menit itu pun bahwa ini ada ini. Pas dibaca wah ya mungkin ya hatinya wah apaan nih, kayak pemerasan lagi dan sebagainya, makanya dia nggak setuju gitu. Lah, Ini makanya kan yang pengalaman bikin Brian draft dari itu kan si tim. Brian. Aku bilang lagi, seharusnya kan ada setiap perubahan, setiap apa, harus tuh ngomong sama Novi. Iya ini Namanya emang kita pengacara rencananya harus ngomong Brian sama ini. klien. Emang rencananya dia Mbak, mungkin ini Gitu. emang perangkap mau Wah itu perangkap buat jahat Teknopi. sekali itu. Jahat sekali itu menelikungnya dari belakang, menikam dari belakang itu. Betul. Ya itu. Gila itu. Ya kan Makanya di Bayangkan mana-mana Teknopi pengacara harus kalau menggalang kita bikin donasi. surat kuasa atau apa harus bikin ke klien. Nah, Masa bos bunyinya tiap ada begitu, perubahan menggalang? harus konfirmasi, Bukan. bukanlah diem aja. Saya heran tuh ya, kalau dia ada naik di koma, saya mau tanya, nangis kenapa dia itu, Brian itu? Gitu. Nangisnya Nangis karena takut nggak mungkin diturutin. saya duga ada kartu yang akan Bukan. dibuka gitu. Kayaknya bukan diturutin, dia nangisnya nggak ada yang membela Ryan bakal dihujat netizen. enggak, dia nangis itu karena dipermalukan aja. Disangkanya ponakan mau nurut sama om, padahal kan ponakannya lebih pintar dari omnya. Ya saya bilang lagi nggak semua keluarga ternyata belain keluarga sendiri ya. Tapi jujur ya, adik ada Mbak sedikit- adik kakak urusan uang Menjerumuskan bisa Teknopi ke beginian. jurang itu Bang Tim. iya. Bayangkan itu menjerumuskan ke jurang, bayangkan itu Betul, menggalang dana sampai apa? Sampai ke ahli waris 7 turunan. gitu loh. Iya, Kalau misalnya Tahu nggak? 7 Tahu nggak turunan, Bang? woi. Bang Rosis tahu nggak maksud dari draft itu buat apa? Kalau Nggak tahu. kalau hasil ini mah hasil apa? Ini feeling saya lah ya, bercandaan saya. Mungkin kalau memang pihak dia menang, draft itu ditandatangani selesai lah ya. Kemungkinan dana cair dipakai pengobatan Agus sudah obat sehat dan sebagainya, sisanya masih banyak dibagi-bagi tuh sama Brian sama FA dan sebagainya. Nah habis kan, nah udah gitu ditanggung jawabin sama Nopi, nyari dana lagi, kita masih butuh duit gitu. iya, itu kan Pikiran gila, liar itu kita maksudnya seperti itu bagaimana sama tuh? pikiran liar Pemikiran liar seperti kita itu. seperti itu. Siapa yang punya draft itu ya? Draft Ada itu di ada itu. di kalau nggak salah dibagikan ke wartawan ya. Di Densu ada di Ada di Densu. Densu, di Oh, ada story. di Densu. Iya. Udah di Oh, di story mana-mana ada ya. kok Iya, iya. banyak. Nah sekarang Tapi gini, jujur ya, tuh FAI kalau berarti Densu kali udah ini masuk, Farhat bener ya. Cuma verifikasi Berarti kali ini bahwa itu Farhat bener. kasihan. Itu apa
dihubungi sama pihak, kan waktu diwawancara dihubungi sama pihak mereka mengatasnamakan PH Brian kan gitu. Berarti kali ini Farhat bener ya. Ya, emang Cuman bener. si Briannya nggak terbuka sama Nopi gitu. Betul, emang itu seperti itu. Ya memang disetting seperti itu. Kecewa banget. Kalau nggak disetting nggak mungkin kayak gitu kan dari si Brian-nya juga. Kalau saya mikir sih kayak gitu. Memang disetting seperti itu dan yang nggak habis Fikri, Pikir. Fikri sampai mengadakan acara itu di hotel dan sebagainya. Berarti kan ini sudah ada sebelumnya. Berarti kan sudah ada pembicaraan atau rencana strategi-strategi untuk memang menjurus ke situ kan kayak gitu kan. Iya. Ya pokoknya Tapi aku juga curiganya dijebak lah dari sama Nopi gini, ya. Kak, curiga dari awalnya tuh gini, kan aku nonton live Emma Waroka itu dari pagi, belum ada tamu siapa-siapa. Iya. Mamski itu udah nyampe di lobi, itu nggak bisa masuk loh. Benar. Iya, saya juga nonton. Memang Saya juga di live-nya. Aku di lobi. Saya di Iya. live-nya Mansky. sama. Dan Dan- pas keluarga Agus datang, langsung masuk. Nah, Ya, memang Mamski untuk masuknya bareng Teh Nopi. Itu juga harus menandatanganin buku tamu kayaknya kalau nggak salah. makanya aku bilang itu bukan mengintimidasi aja, tapi sudah persekusi. Jadi maunya apa, ya kan? Iya. Ya, di sana ada kalimat-kalimat provokatif, ada kalimat mengintimidasi dan sebagainya, perbuatan tidak menyenangkan ada di situ. Menurutku itu sudah persekusi ke Tenovi gitu loh. Iya. Makanya aku mengarah Iya. ke situ, persekusi ini gitu, bukan Dan- damai tapi dan- dan- persekusi. Dan sebelum kejadian konferensi pers itu kan ada kejadian menarik itu ketika Gary mengatakan, oh kalau begitu kita tidak perlu menandatangani draft, cukup hanya membuat notulen. Langsung si FA itu mengatakan, kamu mau main keras sama saya, kan gitu kan? Gitu. Ada kan main keras sama saya. Oh nggak gitu bang, kata Gary. Yang anehnya itu si Brian-nya diam aja. Yang melakukan perlawanan itu si Gary, gitu. Kan Gary-nya bilang Iya. kalau gitu kita cukup membuat notulen saja. Nah setelah peristiwa itu kan langsung tiba-tiba dari pihaknya PH-nya Agus itu ya FA dengan antek-anteknya itu dia memaksa untuk segera konferensi pers kan, gitu. Iya, Ayo konferensi pers. Nah, blundernya lagi permasalahan ini tambah runyam lagi ketika Brian malah mengundurkan diri Keluar. ikut konferensi pers di situ. Itu loh yang bikin ini punya etika enggak gitu loh, maksudnya Ya. dia profesional enggak gitu kan, kok malah kayak gini. Brian tuh seharusnya gini, pas Teh Nopi sama Gary udah out, harusnya bilang maaf, klien saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa klien saya karena saya di sini hanya sebagai PH. Out aja, ikut out. Jadi jangan tek-tek bengek lagi harusnya. Iya betul sih. Kalau mau Iya, cari aman. jadi intinya gini Mbak Ana, Brian itu orang pinter ya. Ya namanya orang pinter tuh bisa mengontrol diri di suatu saat kejadian seperti itu. Namun ini semua itu udah rencana Tuhan untuk membongkar busuknya Brian. Makanya dihilafkan. Kalau bahasa kita itu dihilafkan itu orang, dibongkar. Membuktikan Hikmahnya kita kan itu ya Bang ya. berpikir ke dia, tujuan dia kan emosi biar citra Nopi buruk, tapi kan di mata kita udah pada cerdas bahwa dia Iya. membongkar Iya. busuknya dia sendiri. Hikmahnya di dan situ. begini ya, itu menurut saya itu sangat kritis karena saya posisinya di roomnya Mamski, Emma Waroka, itu Ya. jedanya cuma sedikit kurang dari 5 menit itu hampir kalau Teh Novi salah ambil langkah itu hancur dia ya karena Mamski itu pada saat Brian itu bicara dia langsung sudah sesak napas terus dia bilang hancur guys gitu sudah nggak bisa ngomong ya kan ya Mbak Ulfa ya dia udah nggak bisa ngomong dia pergi live-nya saya pindah ke live-nya Teh Novi pindah ke live karena Mamski sudah menjauh dia sudah sesak napas sudah nggak bisa ngomong. Nah saya teringat gini maksudnya ya untung ya Teh Novi itu seorang pramugari, dia sudah biasa menangani situasi darurat. Jadi pada saat situasi yang kritis, menurut saya itu kritis karena itu sangat dia ditekan untuk tanda tangan dan langsung dihadapkan di depan wartawan kan konferensi pers. Dia langsung mengambil langkah walk out, gitu. Ya karena mungkin berkat pengalaman dia ya pramugari ya menghadapi situasi-situasi darurat ya, kan dia dilatih begitu. Karena itu fatal kalau sampai dia tuh dijepit
ngeri semua itu. Kalau Iya. Mbak memperhatikan kejadian tadi siang itu, dia tuh posisinya benar-benar sudah di Nahan ujung loh kuku itu. itu. Bener-bener nahan loh Teh Novi tadi. Pas Itu udah di terlihat live-nya Teh secara... Nopi itu ngelihat Teh Nopi menghela napas berkali-kali kayak Iya. yang dada sesek, Nahan. mata tebel, berlinang air mata tapi nggak netes gitu loh. Jadi Nahan. hanya tertahan di soplen tuh air Benar. mata. Aduh. Aslinya. Oke, tertahan di softline. Iya, lihat Teh Novi itu memang tadi waktu aku ngikutin live-nya itu, wah gila itu. Kalau aku di sana piring melayang gitu, sumpah itu piring melayang Halo. itu. Halo Kak, halo tahan dulu Kak. Selamat malam. Nanti Semua Kamis. di-mute dulu. Kamis mau ada acara kita di rumah Bang Pablo. Halo, Nanti Kak saya Sil. live ya. Wah, karena nanti live, nanti saya on cam lagi. Mau Ya, ada ya. acara besar-besaran nanti itu Kamis rapatnya dulu rapat. Gitu. Ayo Siap Kak semuanya. Sil. Pokoknya Semangat Kak Sil dan tim. makasih ya. Ya Kak. Lanjutkan. Lanjut. Kak, lagi di jalan beliau. Lanjut aja ngobrol biasa. Ngobrol kayak tadi aja. Sampai mana tadi? Sharing lagi. Tapi itu aku ngelihat Gary kayaknya sama posisi hatinya sama Teh Nopi juga ya, cuman emang yang paling sakit pasti Teh Nopi gitu. Cuman Gary pasti sama loh. Soalnya nggak ini Teh Nopi baru satu langkah, Gary juga udah ikut gitu, langsung ikut gitu. Ya seharusnya lawyer ya kayak gitu. Iya, apalagi kan Gary itu posisinya lawyer plus itu yayasan juga kan gitu. Ya, Jadi pasti benar. tahu segalanya gitu kan. Benar. Gary itu nggak bisa dipisahkan dengan Teh Nopi. Dia itu udah Iya. satu pemikiran. Lagian Gary juga tadi sama disudutin sih. Yang nggak disudutin cuma si Brian aja sih, mungkin karena sama Denny Sumargo. Pertama selalu marah-marah gitu. Tadi siang kayak kapan ya? Bang Joseph silahkan kalau ada yang mau di sharing. Lagi online juga. Oke, selamat Nanti malam dia ngorok kepada dia. bapak-bapak sekalian. Joseph. Selamat malam ya. Sorry ya bapak ibu sekalian. Tadi itu saya baru habis dari keluar dan saya nggak tahu, baru pertama kali menggunakan TikTok ini ya. Jadi gini, kalau pendapat saya pribadi ya, bapak ibu dan teman-teman yang ada di sini gitu kan. Saya kebetulan juga advokat, masih muda gitu kan, dan udah pernah menangani kasus yang bisa dikatakan kasus besar sudah saya pernah tangani. Salah satunya adalah kasus korupsi di Jawa Barat, udah pernah saya tangani, dan itu puji Tuhan itu saya dapat perkara itu, dan klien saya itu dapat hukuman itu cuma 2 tahun. Dari tuntutan jaksa itu 8 tahun bisa jadi 2 tahun itu saya buat. Nah, untuk kasus si Agus sendiri saya ingin meluruskan ya teman-teman ya. Kasus si Agus ini kan pertama kali kan muncul di podcastnya Bang Densu ya. Kan gitu, yang dia nangis-nangis, yang karena kena siram kan enggak, gitu ya. pertama kali di podcastnya Teh Nopi sendiri. Ya, tapi kan saya lihatnya, saya tahu teh dari podcastnya Densu ya, yang dia Ya, nangis-nangis. dilanjut dulu, silakan Bang Joseph diselesaikan Iya. dulu. Nah, jadi kan ini kan bergulir lagi, saya lihat tadi videonya di Suara Rakyat ya, ada TikTok Suara Rakyat gitu kan, bahwasanya Farhad Abbas itu marah-marah, bentak-bentak, dan juga pengacaranya saya lihat di komen-komen itu keluar ya, ataupun memutuskan hubungan sepihak begitu ya. Nah, sepengetahuan saya ya gitu ya, kalau di Undang-Undang Advokat itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ya. Pertama kita harus tahu dulu advokat itu apa sih kan gitu. Nah, kalau secara pengertian advokat itu di pasal 1 ayat 1 itu adalah orang yang memberikan jasa hukum. Baik itu pendapat hukumnya, tindakan hukumnya, itu atas namanya adanya surat kuasa dengan orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Klien. Klien itu siapa? Klien itu adalah orang yang mendapatkan bantuan hukum atau jasa hukum. Itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Advokat. Nah, kalau misalnya teman-teman sini yang ada yang misalnya minta bantuan ataupun untuk kepada teman-teman yang sini mungkin advokat begitu kan di forum ini, ya kan, janganlah kita namanya mengapakan klien gitu.
menipu-nipu klien, terus membuat yang klien itu keluar duit begitu ya. Saya terus terang saya pernah menangani perkara gitu kan, sampai perkara prodeo pun saya pernah tangani, bahkan saya kasih makan itu saya baru pertama kali itu mendapat itu klien saya kasih makan dan saya tidak dibayar, itu kasus namanya pembunuhan di Nias. Itu saya tidak pernah namanya meminta duit sama sekali. Nah, kalau misalnya ada kayak si Pablo ataupun si Brian itu ya, saya nggak tahu tadi namanya siapa, pengacara Tenopi itu berulah kayak gitu, meninggalkan kliennya itu, ya, saya rasa itu bisa dilaporkan ke namanya Dewan Etik daripada advokat, begitu. Nah, itu saya bilang karena ada pasalnya, yakni pasal 6 Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, pasal 6 itu dijelaskan teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya advokat itu tidak boleh namanya meninggalkan atau menelantarkan klien, bertindak kasar kepada sesama advokat ataupun penegak hukum. Begitu. Nah, kalau dia melakukan itu yang di dalam pasal 6 itu, dia dapat diberhentikan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Advokat. Dia itu dapat namanya teguran lisan, itu ada teguran tertulis, dan advokat itu apabila dia melanggar pasal 6 itu ya teman-teman ya, bisa dilihat pasal 7 Undang-Undang Advokat, itu pemberhentian selama 3 sampai 12 bulan. Begitu, dia harus diberhentikan oleh organisasi ataupun keputusan Dewan Etik Advokat. Jadi kalau saya rasa ada advokat yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, teman-teman merasakan itu gitu kan, bisa saja dilaporkan ke Dewan Etik begitu, sesuai dengan namanya dia organisasi advokatnya. Begitu ya, kan organisasi advokat mungkin teman-teman di sini ada yang advokat, begitu kan, ada organisasi advokat seperti Peradi, Ferrari, Ikadin, begitu kan, itu bisa dilaporkan dan Dewan Etik bisa memutuskan itu. Begitu saya rasa teman-teman. Jadi kalau saya rasa Tenovi itu tadi itu saya lihat tadi FYP di akun saya begitu kan, dengan arogannya Farhad begitu kan, sementara dia jumpai Densu gitu kan, Denny Sumargo gitu, dia nggak berani begitu. Cuman sama cewek ataupun perempuan dia beraninya luar biasa begitu. Kita sama perempuan itu bukannya kita nggak berani, laki-laki kita berani, cuman kita kan ibaratnya ada rasa namanya simpati kepada perempuan. Saya rasa itu ya kalau pendapat saya. Jadi kalau ada advokat yang di sini ataupun janganlah kita membodoh-bodohi klien ataupun memeras-meras klien gitu. Kasihan loh. Klien itu adalah orang yang perlu dibantu. Mereka lemah. Mereka nggak tahu pengetahuan hukum sama sekali. Janganlah kita memeras-meras begitu. Saya, ya Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali dapat klien itu kasus pembunuhan. Dia tidak ada duit. Begitu saya menjadi pembelanya, saya kasih makan itu. Kami makan bersama itu nasi bungkus. Saya kebetulan orang Medan, saya makan itu sama dia nasi bungkus bersama kami. Dia dituduh dia membunuh. Dan ternyata tidak ada bukti yang menguatkan dia bahwasanya dia membunuh. Itu kalau menurut saya teman-teman sekalian. Makasih. Oke, saya mau bertanya sama Abang. Abang praktisi hukum ya. Saya mau bertanya tentang Novi bersama donatur. Melihat fenomena tadi sore, tadi siang. Menurut pandangan hukum Abang seperti apa sih Bang? Gini Bang, dan teman-teman sekalian. Kalau misalnya seseorang memberikan donasi itu kan berarti donasi itu kan berarti dana yang diberikan seseorang kepada orang lain secara sukarela, kan begitu ya. Tidak ada tuntutan toh di kemudian hari, kan gitu ya. Kalau pendapat saya kan gitu. Nah, kalau misalnya ada kasus begitu, seharusnya Tenovi dalam arti bukan saya mengajari, mungkin di sini ada yang advokat yang lebih handal daripada saya gitu kan. Seharusnya Tenovi memberikan donasi itu harusnya ya, harus memberikan surat ataupun perjanjian hitam di atas putih materai sejumlah uang yang diberikan kepada korban ataupun orang yang didonasikan. Saya rasa itu memang kelemahan daripada, saya katakan adalah kelemahan Tenovi juga dan kuasa hukumnya. Itu kelemahannya. Seharusnya kalau memberikan donasi itu ya bukan kita namanya menekan atau mengapai begitu kan, tapi sebaiknya itu harus dibuat surat perjanjian hitam di atas putih. Kalau menurut saya sih Bang begitu.
Oke. Pendapat abang, Tenopi meninggalkan tempat di saat tadi siang gimana bang? Pendapat abang? Kalau Apakah pendapat udah saya, benar tindakannya? kalau pendapat saya sih, saya rasa udah benar ya dari sikap daripada Tenovi itu ya. Karena ya dia pastilah kecewa begitu kan. Walaupun dia namanya memberikan kuasa kepada advokat, ya dia kecewa lah, Bang. Saya merasa itu. Betapa kecewanya dia menggunakan jasa seorang advokat, tetapi dia tidak dibela. Malah dia dimusuhi oleh pengacaranya. Makanya saya bilang, Tenovi itu laporkan aja itu pengacara. Ada undang-undangnya kok gitu. Pasal 6 tadi, pasal 6, pasal 7. Itu tidak boleh advokat itu melantarkan kliennya ataupun menolak kliennya dengan sembarangan. Begitu. Kalau memang dia merasa kliennya ini tidak bisa lagi tertolong, ya dia ngomong baik-baik lah. Atau mengundurkan diri baik secara lisan dan juga dia harus membuatnya secara tertulis. Begitu. Itu pengacaranya itu saya rasa itu kurang ajar itu saya bilang itu mah. Itu kurang ajar itu pengacaranya saya bilang. Gak ngerti Oke, itu dia undang-undang advokat begitulah. Oke, tahan. Kasil, ada yang mau ditanggapi? Ya, baru nyampe rumah, ganti baju dulu. Lanjut dulu teman-teman. Saya tetap di sini. Lanjut bang. Bang Yesep, lanjut. Ya jadi Lalu ya. itulah kalau menurut saya ya Bang ya, kalau kita misalnya di sini ya, saya bukan tidak ada kepentingan di sini, tapi saya jelas memberikan edukasi hukum di sini kepada teman-teman dan mungkin ada para kakak-kakak atau bapak-bapak sekalian yang lebih senior daripada saya begitu kan. Ya kalau saya bilang kalau kita misalnya nih para advokat ataupun pemberi layanan jasa hukum, kalau memang kita rasa klien kita ini tidak bisa kita tolong, ya kita harusnya berbicaralah baik-baik begitu. Berdasarkan surat kuasa itu, berdasarkan surat kuasa, dan harus ada namanya Bang, saya tambahi, harus ada namanya pengunduran kita secara tertulis kepada klien kita, nggak boleh mengajukan. Gitu saya rasa Bang. Oke, siap. Nah, kita sapa dulu teman saudara kita baru naik ini Kak. Bang Enroses, silakan buka mikrofonnya Bang Enroses. Iya, gimana? Lanjut Bang. Oh, saya nyimak dulu. Belum ada ini. Ayo Snow. Tidur kan Snow? Lanjut aja kayak tadi ngobrol apa namanya? Snownya ketiduran kayaknya. Sampai mana ya? Bos. Ayo Bana, Baula, silakan Bana, Baula bersuara. Silakan lanjut. Kalau Vanilla ini ngomong belum Bang bersuara dari Brian tadi, Vanilla digituin ini. ya. Kalau ngomong Bang Brian harus dilaporkan dan sebagainya itu mungkin ada pertimbangan yang lain ya kan untuk Teknovinya. Tapi kalau aku sih mana lebih baik kalau Teknovi mau hak hukumnya digunakan, malah lebih baik menggunakan hak hukumnya Teknovi itu ya. Itu lebih ke melaporkan yang orang-orang yang tim kuasa hukumnya Agus, si FA dan kawan-kawannya itu yang tadi sempat mempersekusi sih. Menurut aku seperti itu malah lebih penting itu, karena memang bukti sudah ada, bukti sudah kuat di situ. Bagaimana ada intimidasi, tindakan-tindakan provokatif, pembunuhan karakter, itu sudah ada semuanya. Kalau aku sih kayak gitu sih, daripada kan gimana pun juga, walaupun memang tidak dibenarkan juga Om Brian seperti itu, tapi kita juga harus mempertimbangkan juga Om Brian itu adalah omnya dari Teknovi. Pasti Teknovi juga orangnya kan kalem, orangnya juga sangat dewasa, pasti juga berpikir itu bagaimanapun juga itu om saya, pasti seperti itu. Kalau saya lebih baik hak hukumnya digunakan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan waktu acara tadi. Itu aja sih. Kalau menurut saya soal hukum itu mah terserah Teknopi, kan udah ada PH-PH-nya ya. Sekarang mah kita sebagai netizen, sebagai simpatisan yang ikut merasakan hati Teknopi,
kita kasih dukungan, semangat aja buat Teh Nopi lah. Kalau masalah hukum mah kita nggak bisa ini ya, apalagi harus mendesak Teh Nopi, laporkan ini, laporkan itu. Tadi siang aja kita lihat Teh Nopi didesak aja ikut sakit hati. Sekarang masa kita mau ngedesak lagi Teh Nopi? Mungkin untuk saat ini netizen mending nggak usah dulu desak-desakan dulu Teh Nopi lah, kalau menurut saya gitu. Biarin itu kan sekarang, apalagi kan Kasil udah ngadain meeting, udah ini pasti memikirkan jalan terbaik gitu. Kayaknya kalau ngedesak lagi Teh Nopi untuk lapor ini, lapor itu, jujur ngelihat Teh Nopi siang didesak aja masih kerasa sampai sholat asar masih. Sabar Mbak Ula, sabar. Tarik nafas dulu, tarik nafas, diatur nafasnya. Sabar Bang, cucu. Besok aja. Ya memang sangat tidak menyenangkan sih perbuatan tadi di live seperti itu, sangat tidak menyenangkan. Ya semoga saja lah Peradi bisa bertindak tegas. Pengacara-pengacara yang seperti itu harus ya ada hukumannya sendiri lah. Silakan Bang Joseph, ada pencerahan lagi. Halo Bang. Kalau Ya, dilanjut Bang Joseph buat kalau saya pencerahannya. pribadi ya terserah kepada Kak Novinya ya gimana begitu kan. Karena kan itu kan semuanya itu hak beliau ya. Dan hak beliau itu ada diatur dalam undang-undang ya kalau kita berbicara hukum ya begitu ya. Saya konteksnya berbicara hukum ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang ada di sini ya, saya berbicara hukum. Ya itu kembali ke Kak Nopinya gimana kan, apakah dia tetap legowo gitu kan dengan keadaan ini ya, apakah dia tetap spirit ingin membuktikan bahwasanya saya nggak bersalah nih begitu. Itu silakan ke Kak Novinya. Betul yang kata teman-teman semuanya tadi itu kembali ke teman-temannya. Terus tadi ada juga saya tengok ya chat bahwasanya ada bertanya begini, bagaimana kalau uang donasinya itu digunakan untuk hal-hal yang lain begitu kan. Saya rasa itu merupakan hak daripada si korban ya. Tapi begini, kalau menurut saya itu tidak boleh lagi namanya si korban yang kita kasih donasi itu tadi nggak boleh lagi minta uang tambahan. Makanya kayak saya bilang tadi itu, pertama seharusnya orang yang memberi uang itu harusnya dia hendaknya membuat perjanjian. Nah, disaksikan oleh saksi. Begitu. Itu sih tambahan saya sedikit ya, abang-abang sekalian. Terima kasih. Bang Roses, sakit gigi ya Bang Roses? Ada Enggak. apa dulu Kak Nopi sama Bang Rizal? Selamat pagi. Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Mau bersuara lagi Kak Nopi? Iya mau bersuara, yang pokoknya kalau saya pikir mah jalan satu-satunya ya paling para donatur ini pengacaraannya turun. Dan dibilang lagi, balik lagi, kalau pengacaranya salah satu turun, donatur ada yang minta tuntut ya itu udah bikin FA sama si Agus kapok jadinya kayaknya. Itu aja sih kayaknya. Kalau untuk Tenovi ya istilahnya emang harus banyak sabar-sabar aja, mau gimana ya namanya. Balik lagi manusia itu punya segala apa ya kekuasaannya belum terlalu pas mungkin. Itu aja. Bang Rizal? Halo Bang Rizal. Pagi. Buka mikrofonnya Bang. Silakan Bang. Bos on cam bos, biar kelihatan ganteng. Oh enggak.
Nggak bisa on cam saya bang. Halo Bang Rizal. Oh kabur beliau. Oh aduh. Ya saya sih lagi diam itu saya lagi merenungkan gitu. Apa sih yang terjadi dengan pengacaranya Brian ini? Kartu apa sih yang dipegang oleh FA tentang dia itu loh sampai dia bisa kayak gitu. Itu makanya saya diam. Kok sampai segitunya gitu loh. Yang menurut kacamata saya lah, nggak usah netizen, kacamata saya seperti kayak apa ya, blunder. Kalau misalnya dikatakan menelikung mungkin kejam atau apa terlalu berlebihan ya mungkin blunder. Iya, iya. Saya juga nggak tahu. Dari awal kita sudah gonjang-ganjing dunia netizen ya dengan pernyataannya waktu pertama kali di media sosial yang kemudian dinetralisir oleh para PH seperti Kak Sil gitu ya, menetralisir bahwa memang belum ada gambaran dan mengatakan kalau dia itu mungkin grogi di depan media, padahal jelas-jelas sebelumnya dia mengatakan itu uang Agus gitu kan, dan lain-lain. Tapi kejadian tadi siang itu ya saya diam tuh karena saya masih menganalisa kan gitu ya, gitu karena mesti dilihat videonya lebih lengkap gitu, lebih lengkap. Tapi isi draftnya itu nggak masuk logika kita ya, gitu. Bagaimana? Nggak masuk logika sama sekali gitu. Apa logika Ketika kita uang habis, ya apa iya, ahli ketika waris uang habis, yayasan harus mencari lagi, gitu. Dan ketika korban ini kan mungkin meninggal, maka ahli warisnya berhak menerima, gitu kan? Saya benar-benar ini gitu. Iya, agak aneh. Emang terlalu hebat, Pak. Sampai 7 turunan pokoknya itu. Dan suruh Teofi jadi kepala keluarganya. Makanya ini isi draftnya itu benar apa enggaknya, makanya mau lihat aslinya. Tapi yang disampaikan kan begitu di Komal gitu ya. Tuh. Ada sih dibacakan tadi di roomnya Mamski, kemudian dibagikan ke wartawan, kita belum dengar. Tapi dari penuturan teman-teman ada di. Oke. Aku izin turun dulu ya. Oh siap, Kak Ryu silakan Kak Ryu. Atau Bang. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Tektokan dulu aja ya, tektokan dulu aja ya. Saya mau beli rokok dulu bentaran. Itu di bagian poin keberapa ya, ada kata-kata apa tadi yang disebutkan tadi? Oh tadi ya itu saya sih nggak tahu, cuman tadi dari teman yang membaca di sini disampaikan di Komal. Tapi tadi siang itu memang dibacakan secara lengkap oleh Emma Waroka, draft itu dibacakan gitu. Ya saya hanya menyimak sedikit gitu. Cuman ketika tadi ada yang menyampaikan bahwa ada poinnya seperti itu. Yang berbuat Jadi, si Aji, ketika kenapa uang yang itu sudah nanggung habis, jadi Teh Novi ya? Ya, tapi kalau nggak salah ingat memang ada, tapi kan saya tidak menyimak itu loh Mbak. Tapi kata-kata itu ada saya dengar. Jadi kalau misalnya uang itu dipakai untuk pengobatan, jika pengobatan itu misalnya habis gitu, maksudnya dananya itu, ya yayasan harus membantu untuk mengumpulkan donasi lagi. Yang saya tanyakan lagi nih, yang Ini jadi ada netizen bilang poin 3. ya, yang blundernya lagi, ya itu kan udah blunder ya. Yang blundernya lagi, kenapa hidup dia harus diinin ke orang lain? Yang salah siapa? Tuntut dong Aji, ngapain ke Teh Novi? Kok jadi seolah-olah Udah dibilang, Mbak. seolah-olah kayak Kan udah dibilang minta dia ditampung itu tuh hidupnya. nyari duit. Nyari Kasus duit Agus ini membuat korslet kepala saya tuh ya. Bener emang konslet. Benar-benar korslet gitu. Maksudnya bukan kosan sudah lagi, kita Pak. menolong orang, terus dilaporkan, sudah gitu kita kembalikan uangnya. Kalau uangnya kurang, kita suruh talangin lagi, gitu loh. Ini gimana Lucu ya? konsepnya nih? Saya lagi makanya diem Dia gitu ya. nggak mau nyari uang, Pak. Kalau pingin kasar yang ngomong, dia udah nggak mau cari uang lagi, bis jadi
nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah, ya istilahnya ya dia yang masyarakat donasiin dia lagi. Ya kalaupun begitu harusnya ke Aji dong dilimpahkan, kan yang berbuat Aji. Sedangkan di persidangan aja dia tuh banyak bohongnya Agus itu di pengadilan, nggak sesuai dengan fakta sebagai saksi. Nggak tahu lagi lah drama apa coba. Drama sedih. Agus. Kalau lagi lihat Agus, anggap aja lagi nonton film Indosiar, Mbak E. Aduh, masih enakan lagi film Indosiar yang ditonton, Pak. Ini mau kayak mana ya, mau komennya ya, mau ngomong apa juga udah, maksudnya ya udah sangat keterlaluan gitu ya. Bener yang dibilang siapa tadi ya, yang Mbak bilang, Pak Brian, kok setega itu sih bilang berhenti tapi di tempat yang tidak tepat gitu. Ya benar, seharusnya kan ya ada etikanya lah semuanya itu, intinya kan gitu. Ya nggak tahu lah, memang benar-benar Teh Nopi di posisi yang serba salah, dilawan omnya, Gini nggak Mbak, dilawan tapi saya begitu. kalau saya bukan pengacara ya, cuma kan kita kan orang kan tapi kan orang kan berpendidikan semua ya istilahnya, kita ini kan semua orang Iya, berpendidikan, punya pemikiran, punya akal dan logika ya. Pemikirannya ada gak pengacara tiba-tiba kalanya keluar dia masih di dalam, dan posisinya dia tiba-tiba konsep malah disiarkan lagi. dia keluar. Nah itu masalahnya, itu makanya saya tuh kecewa di situ. Sebagai pengacara gimana? Kan ada etikanya untuk etikanya kan dia masuk advokat kan banyak sekarang tuh pengacara kan ada aturannya sekarang itu menghadapi klien kayak gimana. Kalau emang dia nggak bisa, dia udah nggak mampu, ya ngomong sama kliennya secara Baru berdua, nanti berpihak ke ngomonglah yang di tempat satunya umum. gitu. Nah kalau yang sebelah kan berpihak, kenapa dia mendukung kenapa kayak apa, lawan gue pengacaranya malah keluar semua, hore gue menang, bener dong. Dan itu kan Pemikirannya ada pasti lagi gitu ya, tadi saya mereka lihat Viti lewat FA bikin status di IG atau apalah nggak tahu, itu ada yang bikin Viti bilang itu dragnya itu mereka sendiri yang bikin, kok malah mereka sendiri yang gini kan gitu. Jadi seolah-olah Teh Nopi itu pihaknya Teh Nopi yang bikin, kenapa Teh Nopi juga yang ini mengingkari lah gitu, seolah-olah gitu ya. Nah enggak sementara Mbak, itu tuh itu sebenarnya draftnya itu siapa draftnya yang itu bikin ya? draftnya itu dibikin sama Brian, pengacaranya Mbak Nopi, tapi itu ada perubahan ternyata, perubahan di berapa itu. Nah itu perubahan itu nggak dikasih tahu sama Mbak Nopi. Nah itu makanya saya bilang, Miskurnya di situ. Dan iya sedangkan saya Brian bilang itu saya makanya di mikirnya situ alah itu mah ada masalah apakah sepele si mungkin ya kali. omnya ini. Iya mungkin karena kita mikir mungkin masalah sepele paling si Brian ini kan, cuma masalah duit ya udahlah, yang penting pingin kelar, pingin selesai, istilahnya gitu. Cuma kan nggak begitu juga lah, itu harus diskusi dengan klien kan ujung-ujungnya. Iyalah harusnya diomongkan dulu lah, walaupun ada perubahan apapun itu ya harus diomongkan dulu, nggak serta-merta mentang-mentang beliau PH langsung main ganti, terus ujuk-ujuk klien tanda tangan udah tinggal tanda tangan, nggak bisa gitu juga dong. Nah iya kan semua ada aturannya, dia dibilang, Ya itu sedangkan Mbak apa Novi yang benar Novi itu. mau itu tidak ada di situ. Benar itu yang tadi kalau nggak salah Mbak Novi yang Yang menyampaikan ya. Itu seperti kayak pengen cepat-cepat selesai biar udah ini. Kemudian memakai alasan bahwa masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kan di sini nah iya saya melihatnya ya kok kayak donatur itu kayak nggak ada gitu kan. Dalam proses ini seperti kayak bukan nggak nggak ada ada loh dibikinnya. Mas, donatur itu nggak diundang, dia itu nggak mau undang itu sama pihak donatur, makanya Nggak donatur itu nggak dimasukkan lah intinya. dimasukin, Iya maksudnya tuh makanya FA itu tidak suara mengundang ataupun keberadaannya seperti donatur. ditiadakan gitu. Sebelum-sebelumnya Iya bukan karena hanya hari ini ya emang sebelum-sebelumnya, gitu. karena kenapa dia mikirnya secara gini loh Mas, istilahnya itu kan masuk ke rekening Agus di poketnya Densu toh, iya kan. Nah yang dipikir sama Agus, apa yang dimasukin di rekening Agus itu udah jadi hak miliknya dia karena pemikiran si Agus.
Tapi balik lagi, serta merta itu kan ada yayasan sekarang. Dia kan dipegang sama Mbak Nopi. Seharusnya uang yang dimasukkan di dalam rekening Agus itu seharusnya kan dikasih tahu kesalahannya di situ. Kenapa bisa masuk ke rekening Agus? Sedangkan Mbak Nopi ngomong sama Denny Densu pas di podcast apa Deddy Kobuser katanya itu masuk ke rekening yayasan katanya dari awal. Makanya disinilah ada miskom ternyata. Dari ujung mulutnya ini keluarganya Agus bilang masuk ke rekening Agus. Nah pertanyaanku kenapa bisa masuk rekening Agus di situ? Dari pihak keluarga Agus yang mulai membukanya berarti kan sengaja dong. Dia kan nggak ditemenin. Betul, jadi intinya nggak ada miskom sih Mbak Nopi, nggak ada miskom. Ini semua emang dari awal didasari dari permainan keluarga mereka. Ini anak-anak Wawa juga pinter-pinter. Agus sendiri yang ngomong kan masuk ke rekening Agus. Silakan Nah, Bang Ples makanya. bersuara Bang Ples. Dan lucunya itu netizen Iya, halo. Selamat pagi semuanya. Ada ya suaranya? Pagi Ples. Pagi-pagi ada. Pagi-pagi silakan Bang Ples. Ya, ini satu Indonesia ini ya sudah mengetahui dari kasus Teknopi ini, mafia hukum ini kayak gini nih berjalannya. Iya, internasional ini bukan nasional lagi Bang. Pantes dari awal itu kejanggalan itu udah banyak sekali. Dimulai dari kuasa hukum dari Teknopi ini dibagi-bagi, ya. Mereka diakui kuasa hukum oleh Teknopi tapi tidak diberikan Kewenangan. diajak bersama-sama untuk membicarakan, membahas apapun enggak. Setelah jadi mereka baru diumumkan, ya kan? Makanya banyak orang mundur nih, nggak sepaham sama siapa, sama si Brian apa Briani sih ini nasi apa saya nggak tahu nyebut namanya ini, nggak penting juga sih orang-orang kayak gitu.